Assalamualaikum. Balik lagi ke channel Raski Afilayali Rashid. Kali ini gue pengen ngapain sih? Mau tahu gak? Kali ini gue bakal ngebahas tentang tipe-tipe pelatih. Tipe-tipe pelatih yang baik itu gimana sih? Tapi sebelum gue ngebahas ini, jangan lupa subscribe dan kasih like dulu. Dijamin kalian gak akan bosen ngeliatnya. Oke, tadi gue bilang kan pengen ngasih tahu tipe-tipe pelatih yang baik itu kayak gimana. Jadi ini ada beberapa tipe-tipe pelatih yang baik itu kayak gimana. Ini sih ada pelatih yang otoriter. Pelatih yang otoriter itu pelatih tipe seperti apa sih bang? Jadi berpegang teguh pada disiplin. Jadi gini, misalkan latihan besok, kita latihan jam 7 harus sudah di lapangan. Nah, jadi kita harus benar-benar sebelum jam 7 itu kita harus sudah di lapangan. Misalkan setengah 7, setengah jam sebelum latihan kita harus sudah di lapangan gitu. Nah, sebagai sosok pelatihnya juga jangan ditelat-telatin lah. Maksudnya sebelum atlet datang, kalau bisa sih seorang pelatih yang baik itu udah nyiapin barang-barangnya nih yang untuk latihan, bahan-bahannya apa aja, kayak misalkan kayak kun itu. Misalkan kalau bola udah dinyiapin bola, jadi atlet datang, wah pelatih udah datang duluan nih sebelum gua. Berarti tuh pelatih yang baik tuh kayak gitu tuh. Jadi atletnya itu bakal niruin lu tuh gimana. Nah, yang kan terus selanjutnya ketat dalam rencana dan jadwal latihan. Yang tadi gue bilang, latihan jam 7, sebelum jam 7 udah harus datang duluan. Yang selanjutnya bisa kejam dan sadis. Kejam dan sadisnya itu bukan kejam kayak dipukulin. Jadi kejam dan sadis itu kayak contohnya kayak latihannya emang bener-bener mantep lah. Harus misalkan latihan ini harus nyampe 60%, lu harus mencapai itu bisa disebut sih mental juga ya, karena ketika kita dalam ajang event perlombaan, semua penonton pasti ada di situ. Apalagi kalau sepak bola udah pasti rame banget penontonnya di tribun. Itu yang dites pasti mental. Makanya seorang pelatih otoriter itu kalau misalkan kejam dan sadis wajar, karena mental yang ditesnya. Yang selanjutnya ini, pelatih yang baik hati itu senang memberi pujian kepada atlet-atletnya, sangat luas dalam membuat rencana latihan meski kadang-kadang tidak jelas, membingungkan sehingga dapat menimbulkan kesangsian terhadap kompetisi sebagai pelatih karena sering ragu mengenai metode dan sistem mana yang diterapkan, maka ia sering mencoba beberapa alternatif metode sistemnya. Tuh. Yang selanjutnya itu ada pelatih pemacu. Pelatih pemacu itu pelatih dengan tipe seperti serupa dengan otoriter juga sih. Dia sangat efektif dalam memberikan rangsangan motivasi dan semangat kepada atletnya. Hanya saja beda dia tidak menerapkan sistem hukuman terhadap atlet yang kurang memenuhi tugasnya. Tuh, pelatih pemacu. Jadi kita dipacu, misalkan dipacunya bukan pacu kuda, jadi dipacu untuk bisa. Dari yang nggak bisa, lu pasti bisa, gitu pelatihnya bilangnya. Nah, pelatih yang baik itu juga jangan kayak gini nih, jangan dua muka. Maksudnya lu bilang saya aja nih gak ngerokok, masa kalian ngerokok di luar sana? Jangan kayak gitu, tau-taunya lu ngerokok pelatihnya. Jangan kayak gitu. Itu adalah pelatihan dua muka atau disebut bunglon, berubah-ubah. Nah, pelatih yang baik itu kayak gini nih,
kayak menjadi seorang, kan kita seorang pelatih yang udah pasti sosok pemimpin di situ. Kita memberi motivasi-motivasi yang baik kepada atlet-atletnya. Kalau misalkan atletnya yang sedang lagi ada masalah dalam keluarga, sedang masalah dengan perempuan atau pacar, mau perempuan mau laki, pacar lah disebutnya ya. Pelatih yang baik itu pasti merangkulnya dengan baik, bukan mengomel-ngomelinya. Jadi kita ngerangkul, kita tanya pada atletnya, emang lagi ada masalah apa sih sehingga kamu nggak bisa latihannya nggak kayak kemarin, nggak maksimal mungkin. Pasti atlet itu akan bercerita, ya ibarat kata kita orang tua atlet lah ya. Yang udah pasti atlet udah pasti cerita, curhat, ya kita memberi arahan kepada atlet tersebut yang punya masalah tersebut. Terus kita seorang pemimpin itu nggak harus menyuruh-nyuruh doang, kita harus memberi contoh juga. Memberi contoh kayak gimana sih? Memberi contohnya itu memberi contoh-contoh yang baik, jangan asal-asalan lah, jangan tidak baik ya. Maksudnya selalu rendah hati, nggak boleh sombong. Jadi kita memberi tahu juga kepada atlet kita, walaupun kita udah mendapatkan medali emas, jangan pernah kita sombong. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Maksudnya itu artinya apa? Karena di atas kita hebat, masih ada lagi yang lebih hebat daripada kamu. Itu selalu rendah hati, jangan pernah sombong. Rata-rata saya juga sering lihat sih, sebagian mungkin dari karakter atlet atau mungkin ajarannya tuh pelatihnya atau gimana, saya nggak tahu ya. Saya pernah ketemu seorang atlet, jadi ketika saya minta, dulu masih bocah ya, mungkin saya ngefans banget sama tuh atlet pemain bola, saya minta tanda tangannya aja tuh kayak sombongnya minta ampun banget. Itu nggak boleh sebenarnya. Seharusnya dari situ pelatih kan kita jalan barengan ya. Kalau misalkan pengen ke stadion atau pengen latihan, pasti jalan bareng. Kita tegur tuh atlet yang kayak gitu, jangan kayak gitu, kamu nggak boleh sombong, selalu rendah hati tuh. Nah, jadi kayak gini, untuk para pelatih, saya minta selalu jaga atlet-atletnya, itu selalu memberikan yang terbaik pada atlet-atletnya. Jangan cuma bisa ngomel-ngomel doang di pinggir lapangan, karena atlet itu butuh support seorang pelatih juga, bukan support dari penonton, tapi seorang pelatih. Karena ketika atlet juara, yang pasti diingat ya adalah siapa yang melatih dia. Itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tidak pernah bosan dengan channel Raski Alfi Layali Rashid. Terus subscribe dan tonton dan kasih like. Saya bakal ngasih konten-konten yang baik dan bermakna. Oke, sekian, bye.